Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Lagi ya Bang Idan ya. Abang muslim kan? Betul, saya seorang muslim. Oke. Gimana Bang? Apa ada niatan untuk meninggalkan agama Islam? Atau Anda malah mau mempertahankan bahwa Islam itu benar? Enggak mungkin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Oke, berarti Anda masih ingin membuktikan bahwa Islam itu benar ya? Nggak apa-apa, ini proses kok. Oke Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Bukan proses, tapi memang sampai akhirat tetap Allah di hati dan Nabi Muhammad SAW. Ya, saya menghargai itu Bang, karena banyak orang-orang yang seperti itu sebelumnya Bang dengan saya. Dia bilang bahwasanya tidak mungkin, mustahil saya itu meninggalkan agama Islam. Bahkan Bang, tadi siang itu baru aja Bang, baru aja saya itu nerima telepon. Ya, saya nerima telepon, ngobrol panjang sama dia. Dia cerita begini. Tadinya dia perempuan, ya. Dia perempuan, nggak pernah dia sama sekali berpikir bahwasanya dia akan masuk Kristen, nggak pernah. Akhirnya apa? Jadi Kristen dia Bang. Iya. Telepon kurang lebih 40 menit dia telepon saya. Itu bukan asumsi ya? Oh, bukan asumsi, Bang. Dia sebelumnya itu dia sering support saya itu ya. Dia ke Bekasi berkat gitulah sama saya begitu. Terus tiba-tiba, Bang Edis ada waktu nggak? Saya pengen ngobrol katanya. Oh ya, ngobrol. Cerita dia. Ya. Dia seorang perempuan. Dia nggak pernah dia punya pikiran tuh bahwa dia akan jadi Kristen tuh nggak pernah. Akhirnya apa? Dia cerita. Akhirnya dia jadi orang Kristen. Seperti itu. Nah, itu mungkin apa yang Anda alami itu pernah dialami dia sebelumnya. Seperti itu. Makanya belajar, Bang, belajar. Oke lah. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Silakan. Enggak. Yang saya ini kan ikuti Bang Edis itu belum lama sebenarnya. Sudah berapa lama? Ada video yang viral itu. Yang apa itu? Bang Edis di situ mengatakan bahwasanya Tuhannya umat Muslim itu banyak. Dua Bang, nggak banyak Bang. Dua, Allah dan Muhammad. Asal saya satu tulisan ya, dua bukan banyak ya. Yang itu kan persoalan yang Rob itu, ya. Persoalan kata Rob itu. Yang Anda tonton itu, lawan debat saya itu mengakui nggak? Atau itu hanya klaim saya? Gimana Bang? Kan saya mengatakan bahwa Robnya umat Islam itu ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Waktu saya mengatakan demikian itu, pernyataan saya itu berangkat dari pendapat saya pribadi, atau lawan debat saya itu juga mengiyakan itu, mengakuinya. Oke, bentar ya. Karena Bang Edis pakai kacamata, saya harus menghargai penontonnya. Saya harus pakai kacamata juga. Nggak apa-apa. Ya, oke. Tapi kalau bisa HP abang itu digeletakin Bang, biar nggak gempa bumi gini-gini terus. Soalnya gini terus HP abang tuh. Siap. Sorry. Ya. Ya, gitu kan keren Bang. Cakep. Ya. Silakan Bang. Jadi Bang Edis gini. Sebenarnya kata Tuhan itu dalam bahasa Arab kan Rob ya kan? Betul. Arbaban itu jamak. Kalau kita belajar lughah bahasa Arab, itu jamak. Jamak itu lebih dari satu. Lebih dari satu. Sedangkan yang Bang Edis bilang di sini Tuhan itu dua. Jadi saya dari sini saya kurang sepakat Bang, gitulah. Bukan Bang, saya bukan ke situ. Biar kadang-kadang kita ini nggak diskusi buntu itu karena kita ini tidak di rel yang sama. Gini loh Bang, Anda kan membahas mengenai video saya yang viral, di mana di dalam video tersebut saya mengatakan bahwa Robnya umat Islam itu ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Ya. Nah,
pada waktu saya mengatakan demikian itu, kesimpulan saya itu berangkat dari asumsi liar saya atau lawan debat saya itu mengiyakan itu? Asumsi Bang Edis liar. Asumsi saya. Baik, saya putarkan saja ya, saya putarkan saja kalau begitu. Jadi pada waktu itu Bang, lawan saya itu dia seorang apologet Muslim. Saya nggak mau bilang apologet ya, pendebat Muslim. Dia seorang pendebat Muslim. Namanya itu adalah Daman Al-Mantiki. Al-Mantiki itu gelarnya karena dia ahli mantik. Ya, dia memang sekolah agama Islam, dia memang seorang ustadz. Bahkan Zuma itu berguru sama dia. Jangan langsung lebih ini kan, jangan Bang. Ya, nih ini statement dia, dengarkan. Namanya Daman Al-Mantiki. Orangnya masih hidup sekarang. Asalnya dari Aceh. Dia juga termasuk anggota APII. Ya, nih dengarkan omongan dia. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jadi dua. Memang Robnya itu ada dua. Jadi banyak umat muslim tuh ketakutan Bang. Ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya ketakutan untuk mengatakan kebenaran tersebut. Begitu. Tetapi Daman itu saya tantang. Berani nggak kamu mengatakan itu secara umum? Akhirnya dia mengatakan bahwa memang Muhammad itu adalah Rob kalian. Begitu. Ya. Jadi itu tidak berangkat dari pendapat pribadi saya. Bahkan lawan debat saya itu mengiyakan. Silakan Bang. Jadi ini Bang, saya mengutip daripada salah satu karya yang ditulis oleh namanya ulama yang memang sudah wafat, bukan zaman sekarang, namanya Burhanul Islam Az-Zarnuji. Namanya Burhanul Islam Az-Zarnuji. Nama kitabnya Ta'alim Al-Muta'adim. Beliau dia mengutip satu hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, di situ dia katakan gini. Namanya sebelum saya bahas lebih jauh dikatakan seperti ini. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal kepada Tuhannya. Nah, di sini beliau lanjutkan lagi, maksudnya mengenal diri ini, mengenal apanya? Beliau katakan bahwasanya man arafa ajaza nafsahu faqad arafa qudratullah. Dia di situ mengatakan bahwasanya siapa yang telah mengenal ajaza, kelemahan. Sebentar Bang, itu udah jadi nabi belum dia itu Bang? Kalau belum jadi nabi, nah kita kesampingkan dulu. Karena begini Bang, yang saya sangat prihatin itu, banyak orang Islam itu Bang, kitab sucinya itu bukan Al-Quran lagi, tetapi kitab karangan ulama ini, dalam kitab ini, dalam kitab itu. Yes, Bang Idis, ini saya lanjutkan dulu ya, sebentar, ya, boleh. Iya, masalahnya Bang, kita tidak pada substansi pokok pembahasan. Kita ini kan membahas mengenai statement lawan debat saya, sehingga kami mengambil satu kesimpulan bahwa Rob kalian itu memang Allah dan Muhammad. Apakah Anda setuju atau tidak setuju gitu? Ya nanti di situ saya akan bicara persoalan itu. Tapi tolong jangan dulu potong. Iya Bang, tapi kebut lah Bang, karena jadi bahas kitab-kitab itu nanti Bang. Jangan-jangan Anda tukang jualan kitab lagi nih. Enggak, maksudnya gini Bang. Kita sebagai orang muslim itu, bagi orang yang awam ya Bang Edis ya gini. Bagi orang yang awam itu dia harus mengikuti ulama. Oke, di mana ayatnya Bang? Disuruh Bang, ini. itu adalah racun yang diucapkan oleh para ulama di pondok-pondok pesantren. Supaya apa? Supaya pondok pesantren tetap laris. Enggak bukan gitu maksudnya. Bang, coba gini. Anda buka Al-Quran, di mana di situ perintah, wahai kaum muslimin, ikutilah ulama mana? Bentar ya Bang Edis, bentar, saya jelasin dulu. Ya itu satu pertanyaan ya. Apa tadi Bang Edis tanya? Saya tulis, soalnya saya pelupa soalnya. Enggak, bukan ke situ bahasan kita. Bahasan kita tadi Bang adalah bahwa Robnya umat Islam itu ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Apakah Anda setuju? Oke, lanjut ya Bang ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu masih dalam hal yang tadi, nanti kita balik lagi. Boleh Bang Edis? Boleh. Iya Bang, tapi waktu kita nggak banyak Bang, karena banyak orang yang mau naik. Gitu. Iya, tapi ini kan terkait dengan ketuhanan juga, ya kan? Supaya ini buat penambahan penambahan wawasan kepada umat muslim yang masih awam-awam juga, termasuk saya juga. Saya berusaha untuk simpelnya gini aja Bang, saya tanya sama Anda setuju nggak bahwa Muhammad itu adalah Robnya daripada umat muslim? Nggak setuju. Tidak setuju.
Nah, Tidak. sebaiknya, makanya saya bilang Bang, sebaiknya kalian itu harus mengadakan muktamar atau rapat besar, atau bahasa Kristennya itu konsili. Kalian harus melakukan konsili untuk menentukan apakah Muhammad itu Rob atau bukan. Karena yang satu bilang Rob, yang satu bilang bukan. Sebentar, kalau ada di sini si Azam, coba teman-teman panggilin si Azam dulu. Azam Ayo. itu juga dia ustadz dia. Mana Ayo kita- Ustadz Azam ini? Aduh, supaya kalian berdiskusi nih, melakukan konsili. Mana ya? Iya. Iya, sambil nunggu dia nanti datang. Semoga dia nonton nih si Azam ini, biar dia, atau si Daman Almantiki, atau Ustadz Tasik Ngaji, atau Yusuf PI bahkan. Oke, gini Bang, kenapa Silakan. kita itu harus mengikuti ulama bagi umat Muslim? Karena ulama itu punya pemahaman terkait dengan Al-Qur'an itu lebih dekat dibanding kita, lebih dekat. Kenapa? Karena mereka mempunyai alat untuk memahami Al-Qur'an tadi. Bayangkan nih Bang Edis. Untuk memahami Al-Qur'an saja, menafsirkannya bukan memahami. Untuk menafsirkan Al-Qur'an saja dia butuh 15 cabang ilmu, Nah, pengetahuan. ini udah saya bilang kan. Ini pasti orang lulusan pondok pesantren, ini udah pasti. Iya, ya, saya mau nanya sama Bang Edis, Al-Quran itu kan diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat tabi'in, kemudian kepada para ulama. Jadi begini, kita nggak bisa makanya saya bahas tadi yang kitabnya siapa namanya Burhanul Islam Az-Zarnuji tadi itu. Beliau bilang begini, wala ya'tamidu ala aklihi nafsihi wa aklihi, dan janganlah engkau menyandarkan kepada dirinya sendiri dan akalnya sendiri. Kenapa? Karena akal kita itu, diri kita itu bisa salah, Bang. Untuk menafsirkan Al-Qur'an itu bisa salah, apalagi orang awam. Baik. Ya kan? Bayangkan orang yang memahami ya, orang yang sudah paham bahasa Arab, udah jago-jago bahasanya Arab, belum bisa menafsirkan. Apalagi orang yang tidak paham bahasa Arab. Ya kan? Sedangkan untuk menafsirkan Al-Qur'an saja dia butuh 15 cabang ilmu. Yaitu yang pertama ya, saya sebutkan ya, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan masih banyak lagi, Bang. Gitu, Bang. Oke, baik, Jadi saya tanggapi ya. kalau misalkan Abang Edis mau memahami Al-Qur'an dengan menggunakan terjemahan aja itu keliru, Bang. Contoh ya, saya contoh aja nih Bang Edis, saya contoh. Di dalam Al-Qur'an itu suratul Baqarah kalau nggak salah teman-teman ya. Kalau nggak salah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah bilang gitu. Gini. Allah bilangnya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya Muhammad, fa inni qarib, maka katakanlah bahwasanya saya ini dekat. Nah, dalam bahasa Arab, qaribun itu kan dekat, Bang Edis. Qaribun itu kan dekat. Ya, kalau sebagai orang awam seperti kita, seperti saya Idan ini, orang awam ini yang tidak bisa menafsirkan Al-Qur'an, seperti Bang Edis ini, ya kan, seperti namanya ya yang nggak punya keilmuan untuk mendekatkan kepada Al-Qur'an itu sendiri. Dia kalau mau memahami Al-Qur'an Allah itu dekat, ya kan, boleh namanya bertadabbur, tafakur boleh. Ya kan, untuk meningkatkan amal-amal dia. Tapi kalau misalkan dia menafsirkan bahwasanya qaribun Allah itu dekat kepada hambanya dalam artian dekat wujudnya, itu salah, itu udah masuk tafsir. Nah, Bisa kenapa? ditanggapi, Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala dia itu dekat dalam artian wujud, berarti Allah bertempat, sedangkan Allah itu nggak bertempat, Bang Edis. Ya kan? Allah itu nggak bertempat. Makanya qaribun yang dipahami sini, kita mengutip para ulama lagi, qaribun yang dipahami di sini adalah qaribun bil ilmi wal ijabah, dekat dengan ilmu dan doa. Di sini. Begitu Bang Edis. Saya tanggapi ya. Nah, ya. Baik. Saya tanggapi. Baik, kita kasih dulu dia apresiasi ya. Kita apresiasi dulu. Jadi begini, Bang. Apa yang Anda utarakan ini, sayang seribu sayang, itu adalah karangan para ulama. Jadi begini Bang, Islam itu Bang adalah apa kata Al-Quran dan apa kata Muhammad. Setuju nggak? Gimana? Islam adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Bukan apa yang dikatakan oleh selain daripada itu. Setuju? Ya, dikatakan Muhammad itu namanya hadis. Namanya hadis. Ya, teman-teman. Bang, Maksudnya saya ulangi satu kali lagi ya. Maksudnya saya tanya kepada... Saya ulangi satu kali lagi, Bang. Saya ulangi satu kali lagi. Saya nggak bilang gitu, maksudnya saya tanya. Apakah yang dikatakan Nabi Muhammad itu hadis atau bukan? Iya, kan perkataannya kan diabadikan dalam kitab-kitab hadis. Ya udah, lanjut. Ya udah, lanjut.
Ya, jadi Anda setuju nggak bahwa Islam itu adalah apa yang tertulis dalam Quran dan apa yang tertulis dalam ucapan Muhammad? Iya, setuju. Oke, baik. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah Anda ini tidak mengajarkan agama Islam. Anda ini mengajarkan agama ulama. Saya kasih contoh. Kok mengajarkan agama ulama gimana tuh, Bang Iya, Idris? karena Anda tidak mengatakan apa yang tertulis dalam Quran. Di dalam Al-Quran tertulis begini. Di dalam surat Yunus, ya, ayat yang ke-92. Dikatakan, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul nggak? Ulangi. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka Ya. bertanyalah kamu kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Coba Lanjut, dicek dulu lanjut. ayatnya. Surat Yunus ayat 90. Sebentar ya. Saya sebentar. Ada HP satu lagi nggak di situ, Bang? Saya pakai satu HP loh. Oke, Yunus. Sebentar ya. Bang Idris, boleh baca ayatnya nggak? Bentar, sabar. Bisa nggak baca? Itu ada di dalam Quran surat Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, yang artinya jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Bacanya sampai selesai dong. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, jadi kalau Arabnya. fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fasalil lazina yaqra'un unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunna minnal mumtarin. Yang artinya tadi itu. Nah, Ya. kalau ragu-ragu, kalau memiliki pertanyaan, kalau punya keraguan, suruh apa menurut ayat ini? Suruh tanya kepada ulama atau suruh tanya kepada orang membaca kitab sebelumnya? Kita kan Sebentar Bang, dicek dulu, cek dulu, buka surat Yunus ayat 94. Ini kita harus sadarkan ini umat, karena umat ini sudah disesatkan oleh yang namanya asumsi liar. Wah, Silakan. gimana tuh? Iya, sebentar. Enggak, Anda tadi bilang harus memahami 12 cabang, 15 cabang ilmu. Itu Bang Wiro Sableng, Bang. Waktu Wiro Sableng ingin menghadapi musuh beratnya, contohnya sepasang setan dari Tenggarong, maka dia harus memahami 15 cabang ilmu kanuragan dan 10 ilmu kadikjayaan. Bang, Itu Bang, yang gini, itu Bang. saya tonton. Ini makanya saya Yang- bilang, Bang, kita harus bisa membedakan mana memahami Al-Quran dengan film Wiro Sableng. Bang Edis, yang Enggak, Bang Edis tadi sebentar Bang. baca. Coba dibaca dulu biar kita enak. Coba dibaca dulu. Surat Yunus ayat 94. Yuk. Oke, siap. Bang Edis ini nggak mau ditanya balik ya. Oke. Silakan Bentar. baca. Ya, Bang, apa ayat surat Yunus? Surat Yunus ayat 94. Bang, jangan keluar dari aplikasi, Bang. Kalau Abang keluar dari aplikasi, nanti Abang kepental. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Aduh, nanti Anda kepental, Bang. Halo. Bang, jangan keluar dari aplikasi. Iya. Anda itu harus tetap di situ. Maksudnya ambil Al-Quran Anda. Atau kalau Anda tidak mau, biar saya bacakan dari sini. Oke. Ada Al-Quran nggak Tidak di keluar situ? ya. Tidak keluar ya. Iya, bentar, Pak. Ada. Dan wajah Abang jangan separuh-separuh begini, seolah-olah Abang sudah mulai malu begini-begini. Maksudnya Malu dilihat orang. Gini loh, Bang. Bang Edis, saya nggak malu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman, support saya teman-teman. Ayo, support saya. Nah, silakan. Wajah jangan Bentar, separuh, saya Bang. nyari. Bang. Kayaknya mereka ini memang sulit ngomong sama mereka ini, teman-teman. Nggak tahu kenapa mereka. Nah, gitu Mana ya. tuh? Bang Azam, kalau boleh naik yang tadi dipertanggungjawabkan Iya, persoalan yang tadi. Azam nanti kalau ada saya Tadi naikkan. aku- Ya, oke. Belum ada dia, teman-teman. Ustadz Azam, coba kalau ada naikkan aja dia. Karena mereka ini, teman-teman, memang malu-malu mengakui Muhammad itu Robnya. Surat Yunus ya, Bang ya? Ya, Surat ayat ini kan? 94. Yunus bentar. Surat Yunus.
Halaman 200. Bang, wajah abang itu di layar itu separuh, Bang. Ya bentar saya cari dulu gitu loh. Anda mencari surat Yunus aja nggak ketemu-ketemu, tapi kalau suruh nyari kitab ulama langsung ketemu. Makanya saya bilang, mereka ini tidak percaya isi Al-Quran, teman-teman. Mereka ini percayanya kitab karangan ulama. Qurannya tutup rapat. Kira gimana ya? Iya, kalian ini Al-Qurannya kalian tutup rapat. Yang kalian buka itu kitab karangan ulama-ulama itu. Oh gini Bang Edis, kan Coba nggak dibaca dulu saja, Bang. Dibaca saja dulu surat-surat Yunus ayat 94 tadi. Coba. Adakah di situ sebentar, kalau makanya- kamu ragu-ragu tentang Quran ini, belajarlah kamu ilmu nahwu sorob, balaghah, mantek? Nggak ada, Bang. itu tafsir Bang. Itu tafsir. Itu Iya, tafsir. makanya Bang, Islam tadi kan udah saya bilang Bang, Islam itu adalah apa kata Quran. Itu loh, bukan Islam itu bukan kata ulama, Bang. Islam itu apa kata Quran. Quran itu loh, Bang. Gimana sih? Ya kan tadi kan saya sudah kasih contoh tadi Bang. Ya udah coba Ya, dibacakan dulu saja. contohnya- Surat Yunus 94 dulu, coba baca dulu. Yunus 94. Iya itu dia. Makanya jangan diganggu kefokusan saya gitu loh. Anda mencari surat Yunus saja nggak ketemu-ketemu. Ketemu, ini udah ketemu, tinggal cari ayatnya aja nih. Ya kan? 208. Karena tulisannya kecil, soalnya tulisannya kecil mushafnya. Bilang aja Bang, tulisannya karena kecil. jarang buka Quran gitu, Bang. Loh, Bang, saya ingatkan kepada Coba dibaca teman-temannya. saja Bang. Bang jangan kemana-mana lagi. Coba dibaca saja. Ayo. Enggak, kalau dibilang saya jarang buka Al-Quran, saya ini penghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kalau misalnya Anda hafal, Anda sering ini, tapi kenapa buka itu saja kok lama? Ya udah coba bukakan Bang. Itu Coba saya Bang, bukakan nggak- Yunus. saya bukan Yunus nggak 94. pernah buka. Gitu loh. Bang, ini sudah 30 menit Bang, nggak kebuka ketemu ayatnya itu. Coba mana? Cemu Bang. Sebentar, ini kecil. Soalnya mata saya ini kecil nih, maksudnya gitu. Mushafnya tulisannya kecil. Ada kan? Iya yang Bang, besar? kalau makanya saya bilang seandainya tulisannya besar, Anda pasti udah keluar dari agama Islam. Loh, oh gitu. Lu karena tulisannya kecil Anda nggak lihat gimana? Kalau Anda lihat Anda bener pasti keluar dong. dari agama Islam gimana? Oh, silakan. Bentar dulu dong. Panggil Bang Ajam. Udah laleran Bang di sini Bang, udah laleran. Udah banyak laler. Orang nyari surat Yunus aja nggak ketemu kok. Tunggu. Bentar. Inilah yang disebut dengan hafiz. Iya, karena baru ngafal 5 juz. Masih. Sampai tahun depan kayak gini Bang. Coba mana? Oh, hilang lagi, dijeda lagi. Makanya saya bilang teman-teman, saya kalau ngomong ya, itu nggak ngasal-ngasal saya ngomong. Belum pernah ada sejarahnya orang Islam itu lebih ngerti Quran daripada saya. Belum ada. Ini bentar lagi dia lari nih. Udah dibisukan, keluar dari aplikasi. Tangan saya di sini ya, lihat nih. Nih nanti bentar sendiri dia nih. Gimana Idan? Kabur kan? Kabur gimana tuh? Mana surat Yunus Siapa yang kabur? 94-nya? Tunggu jelasin dulu esensi kamu mengatakan seperti itu apa? Kan kamu Dibaca berpersoalan dulu kan Bang, tafsir surat tadi kan. Yunus 94 tuh baca dulu. Baru kita lanjutin. Gimana kita mau lanjutin Bang? Karena Anda saja memakai Al-Quran itu dengan terjemahan, gitu loh. Ya udah, silakan versi Iya kan? aslinya coba, silakan. Gimana bunyi aslinya? Jangan-jangan terjemahannya itu salah, teman-teman. Coba silakan. Coba ayo. Coba dibaca Arabnya tadi saya tanya. Coba dibaca Arabnya tadi. Oke. Ayat 14 kan? 94 Bang. Makanya saya bilang pantesan Abang masih jadi orang Islam terus. Yunus 94. Ya, lanjut. Ayo coba. Ini bayangkan seorang hafiz saja kayak begini, apalagi orang awam. Ya, Hafiz itu nggak perlu hafal 30 juz. Ya kan? Kalau Bang, dia Abang sudah udah malu. hafal 1, 2, Gini, Abang kalau sudah malu dilihat orang berarti selesai kita Bang. Abang sudah malu? belum, saya nggak malu. Saya asyhadu Ya an la udah, ilaha coba illallah, baca. saya nggak malu. Baca coba. Saya nggak malu. Surat Yunus Ya udah, ayat tadi kan 94. bilang mau baca dulu. Baik, saya bacakan. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika. Jika Ya. kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, Ya. fas'al lillazina yukra'unal kitaba min qablik.
yaitu Ya. tentang apa yang kitab yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah Ya. datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, Ya, sekarang terus masalahnya? pertanyaan saya, kalau misalnya umat muslim punya keraguan, Ya. disuruh apa sama Al-Quran? Bagaimana pertanyaannya? Kalau umat muslim punya keraguan-raguan tentang apa yang Iya. diturunkan, Hmm. maka menurut ayat Al-Quran suruh apa? Suruh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum umat muslim itu. Setuju? Ya. Nah, makanya yang kalian lakukan seharusnya ini. Kalau misalnya kalian buka Quran, kok saya nggak tahu ini. Tanya sama pembaca kitab sebelumnya, yaitu Injil, pembaca Injil, dan pembaca Taurat. Tetapi Berarti yang itu kalian... tafsiran. Kok tafsiran? Ya sudah, suruh nanya sama siapa kalau begitu ini? Terus maksudnya Anda memahami itu dari mana? Maksudnya pemahaman Anda sendiri atau dari siapa? Dari kata-kata, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Siapa orang-orang Iya, yang membaca kitab sebelum kamu? Sebelum orang umat muslim, siapa? Ulama. Bang, tidur di bawah dulu. Tidur di bawah dulu, Bang. Kalau kita lanjutin terus nanti sakit kepala, Bang. Ulama itu memunculnya bahkan setelah Muhammad meninggal. Ulama-ulama itu datang setelah Muhammad, para sahabat meninggal. Nah, itu baru muncul era ulama. Masa Muhammad suruh nanya sama orang yang lahir setelah Muhammad? Aduh, berat. Saya bacakan ya. Ini loh. Jika kamu dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, tanyalah kepada ulama. Ulamanya lahirnya nanti setelah Muhammad meninggal, gimana? Pola pikir kalian gimana sih? Aduh. Gimana kalau begini nih? Oke, kita kasih naik ada Nurholis. Coba nih, Nurholis, silakan. Herman, saya dengan mereka ini sungguh nekat yang nyata mereka ini. Ya, Nurholis. Muslim, Bang? Nurholis? Malam Bang Edis. Selamat malam, Bang Nurholis. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Muslim ya, Bang ya? Ya. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, Bang. Gimana kabar di sana? Alhamdulillah Muslim. Ya. Kalau begini. Ini kalau kita ngobrol begini bisa anu nih. Apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Beli sinyal dulu, Bang ya. Alhamdulillah, baik-baik. Dengar dengan Beli baik. sinyal dulu, Bang. Sinyal beli dulu, baru kita ngobrol. Oke, kita kasih naik ada Bukhari Ahmad. Ya, silakan, Bukhari Ahmad. Ya, Bukhari Ahmad, selamat malam, Bang. Bukhari Ahmad. Oke, lari lagi ya, teman-teman ya. Pada ketakutan semua mereka, teman-teman, kalau ketemu saya itu. Oke, kita kasih naikkan Umar. Makasih Bang Tobias, terima kasih. Terima kasih Bang Tobias. Umar. Iya, Umar lagi. Umar, tadi kita membahas satu isu nih mengenai ayat Al-Qur'an surat Yunus ayat 94. Ya. Di sini jelas-jelas dikatakan, jika kamu punya ragu-ragu, punya keraguan terhadap apa yang diturunkan, disuruh apa? Suruh nanya sama ulama atau suruh nanya sama orang yang pembaca kitab sebelumnya? Ya, kita sebelumnya. Iya, Oke, gini, itu yang ya. benar. Siap. Lalu sebentar, lalu dari mana kalian mengarang bahwa untuk memahami Al-Qur'an harus dibutuhkan 15 cabang ilmu? Ilmu mantek, nahwu sorob, balaghah, bayan, apalagi itu segala macam ilmu-ilmu itu. Itu ngarang dari mana? Nggak ada itu dalam Al-Quran. Saya sudah baca Al-Quran sampai lepas sampulnya, sampai copot halamannya, tidak ada di situ. Harus belajar nahwu sorob, mantek, balaghah, nggak ada. Yang ada tanya orang yang membaca kitab sebelummu. Silakan. Oke. Yang pertama ayat itu ditujukan untuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ada keraguan, itu tanyalah kepada orang ahli-ahli kitab terdahulu.
Sekarang mana ada ahli kitab lagi? Ahli Bible banyak. Baik. Muhammad Mana ada saja, lagi? Muhammad saja suruh nanya ahli kitab, apalagi kalian. Karena zaman Nabi masih ada ahli kitab. Dalam Oke. hadis itu Nabi ketemu dengan Robi Yahudi. Baik, Sekarang mana ada ahli baik, kitab lagi? baik. Ahli Sekarang, framing banyak. baik. Ya, silakan. Sekarang intinya yang kita dapatkan bahwasanya rujukannya itu adalah pembaca kitab sebelumnya. Setuju? Itu tujuan untuk Nabi Muhammad. Iya. Sekarang nggak ada lagi ahli kitab. Oke, Nggak ada lagi. apakah kamu ingin mencontoh Muhammad? Apa? Kamu ingin Nggak mencontoh semuanya, Muhammad? Des. Gimana? Nggak semuanya jadi contoh. Contoh kayak Nabi Muhammad menikah Siti Aisyah itu nggak harus kami contoh juga karena dia menikah Nabi Isa tuh. Karena Nabi Isa tuh masih muda, Nabi berarti Isa ini dapat anu nih hadis. udah mulai pelin-pelan ini. Kok pelan-pelan. Umar. Itu tujuannya untuk umat, untuk Nabi Muhammad. Oke, baiklah. Ahli kitab. Baik. Sekarang Oke, gini. kalau sekarang Jadi kamu oke, baik sebentar, Umar. Umar. Kalau sekarang kami ngikut ahli kitab, siapa yang ahli kitab? Ahli framing Oke. banyak, ahli hujat Baik. banyak. Baik. Jadi begini. Jadi kamu bersikeras Silakan. bahwasanya untuk memahami Al-Qur'an harus menggunakan 15 cabang ilmu tadi. Iyalah, Des. Oke, baik. Kita ikuti kemauan mereka, Gimana? teman-teman. Kita ikuti kemauan mereka. Baik. Berdasarkan 15 cabang ilmu tadi, saya minta sama kamu, tolong artikan, karena saya memiliki keraguan nih. Nggak ngerti saya ini apa ini. Coba artikan sama saya alif lam mim. Menurut Oke. 15 cabang ilmu kanuragan tadi, silakan. Sebelum aku jawab, Anda harus mengakui dulu bahwa tanyalah kepada ahli-ahli kitab terdahulu. Anda udah selesai masalah,nya. Anda udah paham. Itu ditujukan Umar, Nabi Muhammad, Umar, ahli kitab. tadi kan kamu tidak mau Ah, mengikuti Anda harus Muhammad. ngakui dulu. Sebentar, Umar, tenang, Umar. Kita diskusi yang baik ya. Gini Umar, tadi kamu tidak mau mencontoh Muhammad untuk bertanya kepada ahli kitab. Tapi Tidak kamu semua bisa kami contoh, tidak semua. Des. iya, Des, makanya semua. saya ikuti kamu nih, saya ikuti kamu. Ah. Kamu tidak mau mengikuti Muhammad kan? Kamu tidak mau mengikuti dia untuk bertanya kepada ahli kitab. Nah, kamu sekarang malah mengikuti ulama-ulama yang mengatakan harus paham 15 ini ilmu ini. Nah, menurut 15 cabang ilmu ini, mantik, balago, bayan, bla bla bla, artikan sama saya alif lam mim itu apa? Aku jawab, tapi Anda ngakui dulu bahwa menanya ke ahli kitab sudah selesai. Anda udah paham. Ya, udah Itu selesai. untuk- Coba untuk coba Nabi apa alif lam Muhammad. mim? Alif lam Anda mim membantu menurut kami. 15 cabang ilmu tadi apa? Karena sekarang ahli kitab itu tidak ada lagi. Ya sudah, Ahli sekarang framing ada, alif lam kamu. mim itu Oke, apa? oke. Ahli lamin itu kan Allah yang mengetahui. Nah, Makanya saya bilang Gimana? kamu itu semua omong kosong itu 15 cabang ilmu kanuragan, Omong kosong, mante balago omong kosong. bayan. Semua menjadi omong kosong. Buktinya suruh nyari Omong- apa arti alif lam mim, omong hanya kosong. Allah yang tahu. Omong kosong. Itu apa? makanya sehebat pun apa orang, Allah yang mengetahui. Nggak bisa Ya tembus sudah gimana kalau kita seperti itu orang-orang, nggak apa? bisa. Ya sudah, Itu kalau hanya Allah yang hikmah tahu. Ya udah, kalau Itu- kalau itu hanya Allah yang tahu hikmah. untuk apa? Wah, hanya Allah yang tahu. Untuk apa kita setiap hari ngecap? Untuk apa kita setiap hari mempromosikan balaghah, mantik, bayan, ilmu apa lagi kata kamu? Ternyata ujung-ujungnya hanya Allah yang tahu. Terus ngapain Anda menghabiskan waktu belajar ilmu mantik, balaghah, bayan? Mana sih? Udah ada ayatnya itu di Quran. Kalau kamu punya keraguan, tanya sama ahli kitab. Karena apa? Karena Al-Quran itu tidak boleh kamu lepaskan dari kitab sebelumnya. Makanya harus merujuk ke sana. Selalu ngomong begitu itu isi Al-Quran itu. Kitab ini datang membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Ini yang tidak digembar-gemborkan di pengajian. Yang digembar-gemborkan di pengajian adalah kitab karangan ulama A. Menurut kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu kitab yang kalian suka. Sementara itu tidak pernah disebutkan sama sekali oleh Quran. Bukankah ini kitab yang kalian suka ini? Biar saya puterin lagi nih. Inilah kitab kesukaan kalian. Yang kalian kutip-kutip di dalam pengajian. Nih. Biar saya dengarkan. Nanti dibilang saya bohong. Ya. That you drive. What is it about Chamberlain University that makes our nursing students so successful? The opportunity to learn. Nih. Nah, itu kan? Karena di dalam pengajian yang dibahas apa? Kitab itu. Kitab oleh Syekh siapa? Syekh ini, kitab ini itu. Apakah di dalam pengajian dibuka Qur'annya? Atau malah kitab-kitab itu tadi? Nah, itulah tadi yang dipromosikan oleh siapa tadi tuh? Yang ngobrol sama kita tadi itu. Menurut kitab ini, ulama ini, dalam ini, itu yang kalian kutip.
Padahal di dalam Al-Quran kalian disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu gimana? Nah, silakan. Kita kasih naik ada Sayyid. Silakan Sayyid. Silakan Sayyid. Ya, Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, nggak mau. Maunya beriman kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah karena enak katanya. Ya, silakan Said, nyalakan kamera dulu. iya saya udah kesaksian juga di roomnya Bang Edis ya waktu itu ya. Luar biasa ya. Terima kasih Bang Edis. Oh, sebentar. Saya Masih lupa. udah lupa kayaknya Bang Edis ya. Oh, Bang Said ini oke. Bang Said ini oke. Bang Said ini oke. Bang Said ini oke. Bang Said ini tadinya dia seorang muslim ya, Bang ya? Betul Bang Edis. Oke. Coba Bang, karena mungkin kemarin-kemarin banyak yang nggak nonton nih Bang Said. Coba Bang Said bacakan dulu satu surat di dalam Al-Quran yang orang muslim pun bahkan susah itu untuk mengucapkan ayat itu, coba. Apa ya? Saya udah lama sekali memang nggak baca Quran ya, 5 tahun ya. Tapi coba ya, waktu itu saya tuh Coba. baca kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudunahu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uddu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sah ini, udah sah ini, sah. Oke Bang, jadi Anda akhirnya sudah meninggalkan agama Islam ya Bang ya? Ya, puji Tuhan Bang, 5 tahun ini. Puji Tuhan. Nah inilah teman-teman ya saya bilang ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian tadinya bersikeras ya, mengatakan saya tidak akan keluar dari agama Islam, hati-hati karena nanti Anda bisa seperti Bang Said ini. Orang sudah mempelajari agama Islam sangat dalam, justru dia malah meninggalkannya. Begitu. Saya sempat mengusir kakak saya Bang. Gimana Bang? Bahkan saya sempat mengusir kakak saya waktu itu kan ya saya kesaksian itu. Jadi awalnya Udah kan pernah kakak saya kesaksian kok Bang. Nanti kalau teman-teman mau Iya. nonton kesaksiannya Bang Said itu ada kok di YouTube saya. Oke Ya, Bang jadi Said, artinya memang mungkin ada yang mau disampaikan Bang Said sebelum kita berikan kepada kesempatan kepada muslim yang lain, karena Anda kan sudah menjadi orang Kristen, sudah bertobat, menerima kebenaran. Nanti kalau kita ngomong begini jadi subjektif begitu loh kesannya. Jadi Ya, biar betul. kita kasih kesempatan kepada yang muslim. Tapi sebelum Anda turun, Ya. coba apa yang mau Anda sampaikan? Ya, jadi saya sedikit kesaksiannya. Jadi saya udah lama ya mengikuti Bang Edis itu hampir 2 tahun dan memang luar biasa ya Tuhan pakai Bang Edis itu dari kalimat yang sederhana, banyak sekali orang-orang yang sangat terberkati. Terutama saya waktu itu kan ada komsel juga, bahkan jadi bahan perbincangan nih Bang Edis ini ya. Memang luar biasa ya Tuhan pakai dan bahkan banyak sekali orang-orang yang akhirnya udah terhilang, balik lagi dan orang belum percaya jadi semakin percaya. Artinya memang Tuhan pakai Bang Edis luar biasa. Tapi waktu kemarin itu begini Bang, saya belum pernah kan minta naik ke Bang Edis itu selama 2 tahun itu belum pernah kan. Nah, itu saya kemarin itu tahu nggak, saya itu udah keluar dari roomnya Bang Edis, saya udah keluar dan memang belum pernah saya minta naik, itu teman-teman ya. Jadi saya udah keluar, kemudian saya dikasih dorongan, hari itu saya dikasih dorongan, kamu naik lagi ke Komal itu, kamu naik lagi. Dan di situ ya, saya bilang ya, Tuhan kalau memang Tuhan mau pakai saya hari itu, ya saya siap. Memang secara kedagingan saya nggak siap sebenarnya Bang Edis untuk on cam. Tetapi kalau memang ini sudah cara Tuhan, ya apalagi memang kan saya juga harus kemudian keluarga istri juga kan yang menolak. Memang secara kedagingan saya waktu itu banyak pertimbangan. Tapi saya berdoa pada saat itu memang kalau memang Tuhan mau pakai saya, nggak apa-apa Tuhan, sekalipun saya on cam, saya siap. Ya semoga dengan kesaksian saya ini banyak yang terberkati Tuhan. Ya udah, saya berdoa, saya terus naik dan puji Tuhan ya, banyak yang terberkati ternyata Bang Edis. Nah, di sini saya nggak akan lama-lama, mungkin saya akan bawakan satu pujian buat teman-teman ya, jangan takut meninggalkan keyakinan yang lama ya. Kalian sudah menemukan sebenarnya kebenaran, tapi kalian kadang-kala takut. Ingat, jangan takut kalau ikut Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar akan mampu pelihara kalian, akan mampu menolong kalian. Termasuk Bang Edis ini, ditolong sama Tuhan ya, luar biasa ya. Saya izin satu pujian ya Bang Edis ya. Ya buat teman-teman juga di bawah ya. Oke, tapi jangan panjang-panjang ya Bang ya. Soalnya yang muslim nanti udah pada gatel nih, pengen naik. Silakan. Biar pujian ini memberkati kita semua ya. Demi Yesus engkau Baik bagi melayanimu. Amin. Terima kasih Bang Edis. Oke, terima kasih. Bang Said, sebentar. Tapi saya mendengar suara perempuan. Siapa itu?
Istri saya di samping dia ikut. Kemarin tuh pengen nyanyi di roomnya Bang Edis, tapi Oh iya, lihat kan banyak. ada Ya sih. udahlah, udah larut Kadang-kadang juga. saya nyanyi Akhirnya juga, kadang-kadang. aku ya, Mungkin pas waktu saya nyanyi begitu, kapan-kapan boleh lah. Tapi pesan saya Bang Said, kalau misalnya mau on ya cam silakan. begitu, ya mungkin pakai apa begitulah ya, pakai kacamata atau biar nggak terlalu ini mencolok. Karena kalau tetangga tahu itu bisa-bisa digeruduk Ya. nanti satu kampung nanti. Iya. Iya, betul. Jadi pesan Ya, saya salam hati-hati kenal lah. juga dari istri ya Bang Edis. Tetap semangat. Salam kenal. Salam Ya, kenal juga. baik Bang Edis. Siap. Terima kasih. Oke, Bang Terima Said, kasih. kita Tuhan berikan berkati ya, kesempatan Bang kepada Edis, muslim ya. yang lain dulu ya. Ya, siap. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus Shalom. berkati. Shalom, shalom. Saya turunkan ya Bang ya. Oke. Ya, teman-teman ya, itulah. Perjuangan teman-teman kalau dari muslim gitu ya. Terus Anda jadi Kristen. Biasanya kalau Anda speak up berbicara gitu, pasti Anda nanti langsung dikirimin pesan. Kamu rumahmu di mana? Mama. Jadi masih banyak yang nggak bisa terima gitu loh. Ya. Tapi kalau mualaf, sebaliknya nih. Kalau mualaf, ya contohnya seperti siapa nih? Kainama, seperti siapa nih? Kainama, Donditan, dan lain sebagainya. Kalau mualaf mereka akan berkoar-koar tuh tentang agama Kristen yang ditinggalkannya. Wah, dan diundang kemana-mana itu. Wah. Tapi sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya Anda dari Islam masuk Kristen, Anda ngomong tentang agama Islam, nah sebentar lagi Anda udah diintip-intip mau masuk penjara. Contohnya siapa? Siapa orang-orang yang mengalami yang demikian tuh? Misalnya Pak Saifuddin Ibrahim, dia meninggalkan agama Islam masuk Kristen. Dia bicara Kristen, penjara. Muhammad KC dari Muslim juga masuk Kristen. Ketika dia berbicara agama Islam, penjara. Tapi kalau dari Kristen pindah ke Islam, ngomongin agama Kristen, ya itu kan iman yang baru. Seperti itu ya. Selalu seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Al-Wafa Suja. Pak Yusuf Roni juga sama itu. Ya. Al-Wafa Suja. Selamat malam Al-Wafa Suja. Al-Wafa. Jangan ngambek, Bang. Sudah di atas. Oke, baik ya. Dia kayaknya ngambek, kita turunkan ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Kita kasih naik ada ini. Selamat malam. Ya, Abang Syahmi, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Muslim bang. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Nyalakan kamera Anda. Mari berdiskusi dengan baik, jangan menghujat, jangan memaki, kita diskusi yang bagus. Silakan. Kenapa Anda Iya. gelap-gelapan, Bang? Boleh tanya bang? Gimana? Kenapa Anda gelap-gelapan? Boleh tanya bang? Boleh. Duh, ini Bang. terang nih bang. Terang, tapi saya lihat area Ya. hitam. Yang saya lihat hitam blank, hitam. Iya, Teman-teman bisa melihat dia? bajunya hitam. Sebentar, Bang. Teman-teman apakah bisa melihat Masa dia? nggak kelihatan, Karena yang saya Bang? lihat ini gelap. Iya soalnya kacamataan bang. Bukan kacamataan, Bang. Ada yang gelap-gelapan, Bang. Ya udah, bagusin dulu sinyalmu. Sinyalmu bagusin dulu. Kalau mau naik teman-teman, pastikan Anda masih memiliki keyakinan bahwa Islam itu benar ya. Kalau Anda sudah malu begitu, udah ragu-ragu, jangan naik, jangan. Ya. Kita kasih naik ada Nikita. Ini bukan Nikita ya, Nikita penyanyi ya. Halo Nikita, ya coba silakan nyalakan kamera dulu. Halo Bang Edis, shalom. Iya, Nikita shalom. Kristen Nikita. Bang Edis, ini kan pasanganku masuk Nasrani ya kan? Kristen. Iya, kata dia bisa Arab tapi nggak tahu artinya. Sebentar Nikita, saya tanya dulu. Nikita, pelan-pelan ya, ini belum apa-apa udah langsung kemana-mana nih. Tenang dulu Nikita. Saya mau tanya, kenalan dulu. Anda ini Kristen. Kristen mulai lahir. Aku kan pernah naik di sini Bang Edis. Oh pernah naik, saya lupa. Oke, kemudian Anda mau menikah sama seseorang. Ya, Seorang muslim.
Ya, Terus dia mau jadi Kristen. sudah. Oh, Sudah baptis. sudah dibaptis. Oke. Terus Ya. sekarang yang ingin Anda utarakan apa ini? Gini Bang Edis, kebanyakan orang kalau nggak tahu mukjizat, dia nggak bakal percaya, Oke. ya kan? Lalu? Lalu itu gini, aku mengenal dia kan mulai nol kan. Aku tanya, jangan aku yang pilih, tapi Tuhan yang dipilih, bener nggak Bang Edis? Ya, lalu? Lalu tuh dia bilang, aku bisa Arab tapi nggak tahu artinya. Berarti kan dia dibohongin. Nggak Arab tapi nggak tahu maksudnya gimana? Dia bisa bahasa Arabnya, tapi dia nggak ngerti artinya gitu loh Bang Edis. Terus dia mengenal Tuhan Yesus itu udah setahun. Lalu? Puji Tuhan itu dia tahu bedanya yang baik sama yang nggak baik. Paham nggak sama Bang Edis? Iya, iya, iya. Ini dia. Orangnya mana orangnya? Ini dia ada. Yang bilang Mbak. Yang. Oh iya, ganteng orangnya. Halo Bang. Ya gimana Bang? Mungkin kalau dari orangnya sendiri nih kita langsung jelas nih. Gimana Bang? Gimana Bang? Disuruh baca ayat dulu Bang, biar dibilang nggak editan Bang Edis. Baca ayat apa? Ayat apa? Sebentar, ini abang ini tadinya dari Muslim. Ya, lahir dari Muslim. Lahir dari keluarga Muslim. Oke. Terus kemudian Anda menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen apa gara-gara cuma nikah doang? Gimana? Dari keyakinan. Dari keyakinan. Masuk Kristen dulu baru kenal dia gitu loh Bang. Oh, tadinya masuk Kristen dulu baru kenal dia. Oh gitu. Kalau dari wajah-wajahnya ini nampaknya ini orangnya ini baik begitu ya. Coba. Bang siapa ini Bang? Saya panggil Bang. Vicky. Oke, Bang Vicky. Ya. Coba Bang, karena nanti dibilang katanya ini memang dari kecil udah oten ini katanya. Coba Bang, Abang bacakan dulu ayat-ayat Al-Qur'an begitu untuk meyakinkan bahwa memang Anda tadinya Muslim. Baca apa Bang? Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah terlalu umum Bang, terlalu umum. Jangan Al-Fatihah itu umum Bang. Coba. Benar Bang Edis benar. Apa aja ya? Tapi saya malu Bang kalau baca di sini Bang. Nggak apa-apa, kan untuk membuktikan bahwa Anda memang benar-benar tadinya Muslim. Nggak enak Bang. Nggak apa-apa lah yang bilang. Enggak, sepenggal ayat aja biar nggak dibilang Pak Edis ini settingan. Hah? Anu? Aja bilang. Dia malu loh Bang Edis. Lah, kalau malu jangan dipaksakan lah. Jangan dipaksakan kalau malu. Tapi intinya yang mau saya sampaikan begini, Nikita. Kalau memang sudah seperti itu menjadi seorang Kristen, artinya berarti harus menjadi manusia yang baru. Begitu. Amin. Ya. Bang Edis. Ya. Aku nanti tanggal 8 nikah, doain ya. Pikir saya bersuami istri, ternyata belum. Perjalananku tuh setahun, dia pranikah dulu, belajar agama dulu. Setahun loh, aku berjuang sama dia loh. Oke. Mana? Baiklah. Doain ya Bang Edis. Ya. Tanggal 8 Februari aku nikah sama dia ya. Ya, oke. Oke, hanya itu saja ya. Ya Bang Edis, dia pemalu soalnya. Maaf ya Bang Edis. Jangan dipaksakan. Oke. Ya. Oke, saya turunkan ya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati, saya turunkan ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Kita kasih naik ada Muhammad Irul. Ya, Muhammad Irul. Selamat malam, Muhammad Irul. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim Bang. Silakan Bang Muhammad Irul. Mari kita diskusi dengan baik Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Temanya apa Bang? Tadi kita membahas Bang mengenai kenapa orang Islam itu membaca Al-Quran sambil terbalik Bang. Maksudnya? Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum. Misalnya punya pertanyaan, punya keraguan, suruh nanya sama pembaca kitab sebelumnya. Tapi umat muslim tidak pernah melakukan itu sekarang. Umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Malah bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sesudahnya.
Gitu. Contoh Bang. Misalnya Anda punya keraguan, pertanyaan nih terhadap Al-Quran. Sekarang Anda malah nanya kepada kaum ulama, betul nggak? Tanya sama ustadz, tanya sama guru ngaji, betul? Ya memang harus seperti itu. Nah iya kan, saya bilang juga apa. Nah. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disuruh kalian beriman atau bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sesudah Quran, betul? Untuk memahami Al-Quran itu memang butuh penafsiran gitu. Mana ayatnya Bang, untuk memahami Quran butuh penafsiran? Ya tidak semua harus ada ayatnya. Oh, berarti tidak semua harus ada. Berarti gini Bang. Untuk memahami Al-Quran Bang, Anda harus membenturkan kepala Anda Bang. Kata siapa? Kan tidak semua harus tertulis. Loh gimana sih? Tadi Anda berkata, kalau untuk memahami Al-Quran butuh penafsiran. Saya bilang dalilnya mana? Nggak perlu harus ada, betul? Betul, cuma tidak harus. Makanya saya juga bisa ngomong sebaliknya Bang. Untuk memahami Quran, Anda harus memukul kepala Anda dengan martil. Ya, mana dalilnya? Nggak perlu ada. Kenapa harus ada dalilnya? Suka-suka kau lah. Ada dalilnya. Suka-suka kau lah. Nah, kan itu namanya diskusi suka-suka jadinya Bang. Gimana? Sekarang gini, kalau Anda membaca Al-Quran, Anda akan temukan itu ayat itu. Sesungguhnya Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Pernah dengar ayat itu? Iya. Oke. Al-Quran menyebutkan bahwa di dalam Taurat, di dalam kitab-kitab sebelumnya itu terdapat cahaya, petunjuk dan cahaya. Setuju? Tapi sebenarnya tidak seperti itu tekstual itu karena ada. Saya bacakan ayatnya. Masih bacakan ayatnya? Boleh? Oke, baik. Di dalam surat Al-Maidah nih ya. Kita harus sadarkan terus mereka ya teman-teman ya. Karena mereka ini membenci Injil, membenci Taurat mereka ini. Baik. Baik ya. Itu ada di dalam Al-Quran Bang, surat Al-Maidah ayat 46. Saya bacakan ya Bang ya. Dan kami iringkan jejak mereka, Nabi-Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, yang di dalamnya petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi menurut Al-Quran Bang, di dalam kitab Taurat Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi. Cuman Anda tidak percaya ayat ini. Anda percayanya bahwa kitab yang memberi petunjuk dan cahaya itu adalah kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Atau kitab karangan para ulama. Contoh, kitab Mandi Junub. Kitab bagaimana bersenggama. Itu di rumah Anda pasti Anda senangnya baca-baca kitab yang begitu. Setuju? Betul? Kacau. Kacau sih gimana sih? Coba sekarang saya tunjukkan ya. Ini kalau Anda saya tunjukkan ayatnya ini. Kitab ya Mandi Junub. Ada ini sebentar nih. Kitab Mandi sebentar. Kitab Mandi Junub. Anda tidak tahu kitab Mandi Junub. Bentar. Saya balikkan kamera saya ya. Disangka ini nih saya bohong-bohong teman-teman. Disangkanya saya ngarang-ngarang. Bentar. Saya hidupkan dulu kamera saya. Oke, kelihatan Bang ya? Fikih Mandi Junub. Nah, kan ini kitab-kitab kalian ini kan? Iya Bang. Kelihatan nggak? Mandi Junub. Ini kitab kalian kan? Mandi Junub, kitab Mimpi Basah. Kitab-kitab kalian. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Yang disuruh kalian beriman kepadanya itu adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalamnya lah petunjuk dan cahaya. Bukan kitab Mandi Junub. Gimana Jadi Bang, di dalam agama Islam itu ada tata caranya. Ketika orang mandi junubnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Karena seseorang itu sedang berhadas besar. Jadi bagaimana supaya mandi junubnya sah? Itulah disusun oleh para ulama tata caranya, syarat-syaratnya. Oke, adakah Al-Quran menyuruh Anda untuk beriman kepada kitab-kitab itu? Secara langsung ataupun tidak langsung, ada al-hadis mengatakan al-ulama warasatul anbiya, dalam artian
ulama itu pewaris para nabi. Ulama adalah Sementara pewaris para ulama yang nabi. kita Baik. ikuti, Baik, kita bahas itu. Ulama adalah pewaris para nabi. Bentar. Baik. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang ngomong gitu siapa, Bang? hadis Iya, yang ngomong siapa itu? Nabi Muhammad Oke, Muhammad ngomong sama siapa itu? kepada pengikutnya. Siapa namanya? Lawan bicaranya? Apa nggak mungkin kan dia ngomong sama tembok kan? Coba. Menurut Secara hadis eksplisit- tersebut dia berkata kepada siapa itu? Secara eksplisit saya kurang paham. Baik, begini Bang ya. Hadis itu Bang, diduga kuat hadis itu adalah akal-akalan para ulama. Kenapa? Begini Bang. Begini. Waktu Muhammad hidup ada nggak ulama? Arti ulama itu apa sih? Ya udah, apa arti ulama? Saya tanya dulu, arti ulama apa? Ya udah, saya nggak tahu. Anda yang jelaskan. Ulama itu artinya orang yang alim. Orang yang alim. Terus? Nah, terus, apakah tidak ada di zaman Nabi itu orang yang alim? Oke, jadi menurut Muhammad suruh ngikutin dia. Nggak usah ngikutin Muhammad. Ya karena ulama itu mengikuti Nabi Muhammad. Begini loh, Muter-muter, siap. ulama itu kan merujuk kepada satu kaum yang hidup setelah Muhammad. Ulama-ulama pertama itu zaman Muhammad, zaman para sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian terus baru zaman para ulama. Bagaimana mungkin Muhammad hidup tapi ngasih tahu sama orang yang setelah dia nanti? Makanya kuat dugaan hadis tersebut tiada lain tiada bukan hanyalah karangan. Bagaimana mungkin Ada Muhammad datanya? menyuruh beriman kepada ulama sementara ulamanya nanti ulamanya belum ada di situ? Gini, kalau itu dugaannya karangan di mana datanya? Ya sudah, sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad ngomong sama siapa? Enggak, mana datanya kalau itu adalah karangan? Karangan itu Enggak. dia punya Mana ciri-ciri. datanya? Ciri-cirinya Mana misalnya. datanya? Kalau itu adalah dugaannya karangan, ya ciri-cirinya apa? Mana datanya? Gitu. Ciri-cirinya hadis palsu itu, kalau umat muslim membuat kriteria-kriteria palsu itu misalnya riwayatnya, matanya, kemudian perawinya dan lain sebagainya. Kalau saya tambahin lagi. Ada penelitian yang lebih ketat lagi. Muhammad ngomong sama siapa? Masa tiba-tiba ngomong Muhammad, oh, ulama adalah pewaris para nabi. Dia ngomong sama siapa? Sahabat siapa namanya? Masa Muhammad ngomong sendiri sama tembok? Kan nggak mungkin. Makanya kuat dugaan hadis tersebut palsu. Gitu loh. Dikarang oleh para ulama biar ngapa? Biar ulama tetap punya kerjaan. Supaya apa? Supaya umat tanya sama mereka. Ketika umat tanya sama mereka, bayar dulu bro, pondok pesantren. Kan gitu. Coba sekarang saya tanya. Ketika Muhammad berkata, ulama adalah pewaris para nabi, siapa yang dimaksud di situ? Yang dimaksud Muhammad itu? Ulama itu adalah orang-orang yang memegang. Baik, kita tampilkan aja hadisnya. Katakan. Bentar. Jangan-jangan itu malah bukan hadis. Baik. Ini ucapan siapa ini? Ulama pewaris Nabi. Cuman itu doang, tapi nggak tahu ucapan siapa. Baik, sebentar. Saya balik dulu ya. Kita balik dulu kamera kita. Oke. Kelihatan ya? Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut telah mengambil bagian yang banyak. Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya. Nah, waktu Muhammad ngomong gini dia ngomong sama siapa nih? Apakah Muhammad ngomong sama tembok? Kan gak mungkin kan? Coba dia ngomong sama siapa? Kalau kepada siapanya kurang paham soalnya hanya yang membaca. Ya berarti bisa saja ini ulama-ulama ngarang biar umat datang kepada mereka. Gimana? Kalau misalnya Muhammad ngomong sendiri, berarti kamu meyakini bahwa Muhammad orang yang mengalami sedikit gangguan. Kalau begitu siapa lawan bicaranya pada waktu itu?
Tapi yang mau saya maksudkan begini ya, Bang Muhammad Irul. Begini, kita nggak usah berbantah-bantah lah. Al-Quran itu sudah jelas mengatakan, sesungguhnya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa dirinya itu mengkonfirmasi bahwa Injil dan Taurat itu benar. Setuju nggak? Betul. Iya. Terus kenapa kalian malah Gini, Bang. nyala-nyalahin Taurat, nyala-nyalahin Injil? Di dalam Islam itu gini sebetulnya. Nah, Di dalam agama Islam itu mengakui 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. oke. Itu Ada kitab di yang rumah ada kitab apa? karena saya Muslim ya Al-Quran, masa Injil sih gimana? Nah, Ini loh. berarti Anda itu menganggap Injil itu berisi kesalahan. Betul? Kan saya belum siap ngomong tadi. Oh ya, gimana? Di dalam pemahaman Islam, kitab yang benar-benar diturunkan oleh Tuhan itu memang ada 4, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, telah terjadi penyelewengan. Dan yang Oke, di dibahas ayat di berapa dalam itu Islam penyelewengannya? gimana? Di ayat berapa itu terjadi penyelewengannya? Kalau kami belajar ini kan karena kami bukan orang yang ahlinya, ya memang dikasih tahu langsung ke intinya begitu. Kalau yang mengetahui ayat-ayatnya ya seperti yang ulama-ulama atau guru-guru kami gitu. Oke, contoh yang diselewengkan apa misalnya, biar kita angkat sebagai isu. Nah, di dalam Islam dan Kristen itu sebenarnya menjadi dasar pokok permasalahan itu kan antara Isa itu utusan atau Tuhan begitu. Itu yang paling mendasar yang saya pahami. Isa itu utusan atau Tuhan? Baik. Coba buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Nah, bacakan aja, Bang. Ya, nanti Anda bentar lagi minta suapin Anda ini kalau begini caranya. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 itu udah jelas sekali bahwasanya yang harus dijadikan Tuhan itu menurut Al-Quran itu adalah Allah dan Isa. Tapi kalian malah menjadikan Tuhan Allah dan Muhammad. Coba makanya buka surat At-Taubah 30. Nah, di bawah saja. Orang malas disuruh buka saja, bacakan. Nanti bentar lagi suapin. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Afif Abdurrahman. Terima kasih Bang. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Afif. Ini kayaknya yang biasa naik ini si Afif ini. Ya Afif, gimana kabarmu Afif? Alhamdulillah sehat. Apa yang mau kau bahas Afif? Saya pengen bertanya tentang Kristen, Bang Edis, boleh? Ya silakan. Mau tanya apa? Ya, kan saya kan berpandangan bahwa Paulus ini yang mendirikan Kristen. Apakah benar Bang Edis? Paulus mendirikan Kristen yang di Antioquia. Pertama Kristen itu disebut Kristen. Tidak benar. Itu gara-gara Paulus. Tidak benar kata Bang Edis. Kata Kristen itu sendiri artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Pengikut Yesus. Bahkan Paulus sendiri itu adalah seorang Kristen, pengikut Kristus begitu. Benar, saya juga tahu Bang Edis kalau Kristen itu pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya Bang Edis, di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, ini Kristen disebut pertama kali itu di Antioquia. Dan di mana Paulus dan Barnabas mengajar selama setahun penuh. Di Antioquia Kristen itu disebut pertama kali, menggantikan kata murid menjadi Kristen. Berarti masalahnya di mana? Pendiri agama Kristen Paulus, bukan Yesus kan? Kalau saya berpandangan dari ayat ini. Ayat itu tidak berbicara mengenai Paulus. Ayat itu berbicara mengenai untuk pertama kali orang-orang yang mengikut Yesus itu disebut sebagai Kristen. Betul. Pernah nggak murid Yesus dipanggil Kristen pada saat Yesus mengajar? Tidak kan? Tidak ada kan ayatnya. Oke, baik. Saya mau tanya dulu sama kamu nih. Kadang-kadang kita kalau jawab orang Muslim nih harus berdasarkan kebongaannya. Baik. Afif Abdurrahman, saya tanya sama kamu nih. Kamu Islam kan? Saya Islam. Oke. Apa? NU apa Muhammadiyah?
Tidak, bukan NU, bukan Muhammadiyah. Terus apa? Itu Mazhab apa? organisasi, Bang. Iya, mazhabmu Organisasi. apa mazhabmu? Di Indonesia ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i. Oke, coba di mana Muhammad pengikut Muhammad pernah disebut pengikut mazhab Syafi'i, coba. Nggak ada, Bang. Berarti Anda tahu nggak mazhab itu berarti apa? agamamu berarti nggak pernah ada di zaman Muhammad. Setuju? Mazhab itu bukan agama, Bang. Tapi tata cara. Misalnya Iya, ada yang sholatnya pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Oke, berarti Tinggal orang pilih yang mana, tapi sama-sama benar. Begitu, Bang. ya, coba pernah nggak pengikut Muhammad disebut pengikut mazhab Syafi'i? Waduh, ini nggak apple to apple dengan tadi. Nggak apple to apple, maksudnya gimana? Maksudnya kan Yesus kan Tuhan Anda, tapi nggak pernah tuh muridnya dipanggil Kristen. Pertama kali kan Kristen itu dipanggil pada saat Paulus. Iya, Anda pengikut Muhammad nggak? Saya pengikut Nabi Muhammad. Oke, kapan pengikut Muhammad disebut pengikut mazhab Syafi'i? Enggak ada nih kemana-mana enggak apple to apple. Karena mazhab itu bukan agama. Mazhab itu kayak ajaran gitu. Misalnya ada yang sholat pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, itu sama-sama benar, Bang Edi. Udah sekarang gini aja dah. Saya bikin aja umpama yang lebih sederhana lah, karena memang mereka ini ya kalian makanya harus ngerasain dulu jadi host ngadepin orang-orang kayak mereka ini, karena memang dungunya itu ya udah setengah mati. Gini. Anda jangan lari dulu. Dengar, Afif. Saya, Bang Edi. Afif, dengerin saya, Afif. Gini, Afif. Nama kamu misalnya Afif. Misalnya nama aslimu. Alif, Bang. Masa nggak bisa baca sih? Oh ya, Alif, sorry. Namamu Alif, orang tuamu memanggil kamu Alif. Terus Alif terus dipanggil. Terus tiba-tiba nih, setelah orang tuamu meninggal, nikahlah kamu. Oke? Nah, setelah kamu nikah, istri kamu itu memanggil kamu bukan dengan panggilan Alif, tetapi dengan panggilan Cayang. Cayang. Siap ya. Cayang. Coba pertanyaan saya sama kamu. Kapan orang tuamu kan nggak pernah manggil Cayang, itu nggak pernah. Panggil Alif. Ketika orang tuamu tidak pernah memanggil kamu Cayang, apakah artinya kamu udah ganti ganti manusia kamu? Coba. Tidak. Maksudnya Oke, berarti tenang dulu. Berarti orang yang dipanggil istrimu sebagai Cayang adalah orang yang dipanggil oleh orang tuamu sebagai Alif. Setuju nggak? Sekalipun orang tuamu itu tidak pernah memanggil kamu Cayang, tetapi yang dimaksud itu masih orang yang sama. Setuju nggak? Oke, setuju. Terus apa, Pak, poinnya? Poin saya begini, dengarkan saya. Di zaman dulu, zamannya para murid-murid mengikut Tuhan Yesus, nggak pernah disebut Kristen, nggak pernah. Tetapi pada perkembangan zaman, karena kelompok ini makin banyak, akhirnya kelompok ini dijuluki orang sebagai Kristen. Orangnya ya itu juga sama. Sama seperti kamu, selama kamu hidup, kamu nggak pernah dipanggil Cayang sama bapak ibumu, dipanggil Alif. Setelah orang tuamu meninggal, terus orang-orang istrimu memanggil kamu Cayang. Itu kan cuma panggilan aja, orangnya ya sama aja, julukan. Kalau kamu masih nggak ngerti lagi, benturin lagi kepala kamu ke aspal. Itu menurut Anda itu agama atau apa? Kristen, kata Kristen ini. Kristen itu julukan, Alif, julukan yang dijuluki kepada satu kelompok yang mengikut Yesus, gitu. Ya, apakah itu agama, Bang Edis? Agama itu apa sih? Agama itu tidak sesat, artinya. Begini, Alif, karena kita itu hidup di dalam sebuah sistem karena saya mau gini, Bang Edis, supaya Bang Edis paham ini. Kan Kristen kan pengikut Kristus. Terus Yesus ini agamanya apa, Bang? Yahudi atau Kristen atau apa? Begini. Supaya kita bisa saya ini kan Bang. Saya bahasakan dulu, Bang. Kita ini kan hidup dalam sebuah sistem bernegara, pemerintahan. Nah, karena sistem, maka orang itu haram. Ya Allah, lindungi Bilki. Sama, Bang.
Islam itu juga Bukan bukan agama. Di dalam Dari mana Al-Quran Anda tahu itu tidak ada bukan kata. agama? Di dalam Quran nggak ada kata agama, Bang. Yang ada din. Din itu jalan. Supaya tidak kacau kan? Iya, Agama kan tidak maksudnya gini loh, Bang. Orang-orang yang menempuh jalan A itu maksudnya. Makanya din, Malik Yaumiddin. Itu. Oke, sekarang kita anggap Kristen itu bukan pakai agama ya, tapi jalan. Iya memang jalan. Islam itu juga seperti itu, jalan. Pertanyaan saya, Bang, jalan antara Paulus dengan Yesus ini sama atau beda kalau menurut Bang Edis? Nah, kalau gini kan bahasanya agak enak, Bang. Gitu loh. Biar nggak kita mumpung di istilah-istilah gitu loh. Nah, berarti sekarang kita sudah ketemu nih, jalan. Apakah jalan yang diajarkan oleh Yesus dan jalan yang diajarkan Paulus berbeda? Ya tidak berbeda. Yang beda itu jalan yang diajarkan oleh Yesus dengan jalan yang diajarkan oleh Muhammad. Nah, itu beda. Kalau jalan yang diajarkan oleh Yesus itu jalan yang menuju kepada hidup. Saya mau tanggapi dulu karena saya rasa ada yang berbeda di kitab Anda. Yang apa mana yang yang diajarkan beda? Yesus dengan Paulus? Yang mana yang beda coba? Pertama di hukum Taurat, Yesus mengatakan jangan hapuskan hukum Taurat. Kan ada itu ayatnya, Bang. Mana ayatnya? Bacakan. Bentar saya bacakan dulu. Yang jelasnya ada, Bang. Tunggu saya cari dulu, mungkin agak lama, Bang. Besok naik lagi kalau gitu. Jelasnya ada nggak? Kan Yesus kan kalau belum ada besok naik lagi. Kan kamu bilang yang jelasnya ada. Mana gitu loh kalau ada. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Al-Jailani. Yang jelasnya ada. Itu. Ayo Al-Jailani, selamat malam. Selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam. Silakan Bang Al-Jailani, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim kan? Muslim? Ya, saya Muslim. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Sorry, baru sekali nih. Tunggu. Sudah? Kok gelap, Bang? Gelap ya? Lampunya gini kali. Jelas? Gini, Bang. Lampu itu digunakan menerangi wajah, bukan menerangi kamera, Bang. Ya, kita cari view-nya, Bang Edis. Nah, gitu. Gini. Jadi di dalam dunia apa namanya? Pervideoan ini disebut sebagai apa ini? Backlight. Jadi kameranya itu bukan nyinarin muka, malah nyinarin lampu bukan nyinarin muka, malah nyinarin kamera. Jadi yang terang kameranya bukan mukanya, Bang. Ya udahlah, ngomong mereka ini memang agak berat, teman-teman. Ya silakan, apa yang mau sampaikan? Silakan. Silakan. Bang Edis, ini temanya Kristen atau Islam yang benar ya, seperti itu. Ya, kalau menurut saya pribadi, kebenaran mutlak itu hanya milik Tuhan, Bang Edis, milik. Di dalam Quran itu dijelaskan al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin, katanya gitu. Yang benar itu jelas, yang hak itu dari Tuhan, dari Allah. Maka kamu jangan sekali-kali ragu, katanya gitu. Di situ saya mengutip ada satu Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, mempermisalkan bahwasanya kebenaran Tuhan itu seperti cermin di atas langit, kemudian jatuh berantakan di dunia ini. Bang Edis pegang sebongkah, saya pegang sebongkah, teman-teman yang lain pegang sebongkah. Semuanya mengklaim bahwa dirinya adalah kebenaran. Semuanya memvonis Bang Edis merasa benar, saya merasa benar, teman-teman di bawah merasa benar. Padahal kebenaran Bang, orang-orang pada protes nih Bang. Katanya yang ngomong ini nggak kelihatan Bang, gelap gulita. Oke. Saya pindah kamar ya. Beneran saya tinggal di mes. Sebentar saya pindah kamar. Nah, gini kan enak Bang. Gitu loh. Oke. Karena saya tinggal di mes Bang Edis. Jadi kebenaran mutlak itu yang hakiki itu hanya milik Tuhan. Manusia itu kebenarannya relatif menurut saya. Jadi tidak semua orang merasa benar. Padahal yang hak itu hanya milik Tuhan. Jadi banyak para pengikut agama manapun, ajarannya tidak salah, tapi para pengikutnya yang salah kalau menurut saya pribadi. Gitu loh. Baik. Udah bisa tanggapi? Jalannya bagaimana? Udah bisa saya tanggapi belum? Oh, monggo, silakan Mas Edis. Baik. Jadi kebenaran yang mutlak itu milik Tuhan. Betul. Oke.
Dan Anda sebagai Muslim, yang Anda imani itu, Tuhan yang pemilik kebenaran hak itu menyampaikan kebenaran tersebut nggak kepada Muhammad? Betul, menyampaikan kebenaran itu kepada Nabi Muhammad melalui wahyunya di dalam Al-Quran. Baik. Jadi kita uji apakah yang disampaikan oleh Allah itu kepada Muhammad itu supaya dilakukan oleh umatnya itu benar atau tidak. Mau? Boleh. Baik. Nah, ini tapi sebelum kita masuk kepada definisi Quran ini, ya Bang Edis ya, saya ingin meluruskan dulu. Artinya kita biar bersepakat diskusinya. Quran menurut sebagian orang awam, Quran itu yang dicetak pada zaman Turki Ismani atau yang 30 juz 114 surat. Sedangkan menurut pandangan saya, Quran itu banyak. Makanya di dalam Quran ada Iqra kitabaka kafa binafsika, baca kitabmu cukup dengan dirimu. Quran di dalam Quran juga dibilang lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apabila Quran ini aku turunkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur lebur. Jadi Quran itu bukan yang itu kalau menurut pandangan saya dan pemahaman saya gitu loh. Jadi ada nama Alkitab, ada nama Al-Furqan, ada nama banyak nama. Berarti jadi kita mesti sepakat begini Bang, baik. Ya, baik. Jadi kita harus bisa membedakan ada sebuah pernyataan sinting dan ada pernyataan benar. Contoh Bang. Ya. Tadi Anda mengatakan kalau Quran itu diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur. Ya, betul. Berarti Bang, Quran sebenarnya itu jangan-jangan nuklir Bang. Kita nggak mau ke arah sana. Justru sebagai manusia. Sebentar. Ini kita bahas dulu. Sebentar Bang. Gini. Bang, kita ini kan punya akal sehat, betul nggak? Betul. Nah, kalau sesuatu ditaruh di gunung, maka gunung itu akan hancur. Berarti dia ini sifatnya itu eksplosif, bisa meledak, betul nggak? Di situ kata-kata ininya kalau anzalna. Iya, seandainya kalau Quran ini diturunkan di atas gunung, gunungnya akan meledak, betul? Betul. Dengerin. Berarti ya nuklir itu Bang. Ya nuklir itu nggak salah lagi tuh Bang, nuklir itu nggak salah itu Bang. Iya Bang Edis, maksud saya gini. Atau jangan-jangan yang ngomong ini memang dia itu kena sebuah penyakit halu yang cetar membahana. Dia halu yang cetar membahana. Contoh misalnya. Saya ini gurunya pendekar kapak maut naga geni 212 nih. Saya nggak mau ke arah. Sebentar dulu Bang, sebentar. Kita diskusi. Wiro. Sebentar Bang. Biar saya tidak saling mengejek. Wiro. Saya ingin meluruskan. Sebentar Bang, biar saya selesaikan dulu Bang. Sebentar. Wiro. Saya nggak suka kitab Kanuragan ini sangat berbahaya. Jika saya turunkan kitab Kanuragan ini ke bumi, maka bumi akan hancur. Inilah kekuatan kitab Kanuragan ini, kitab Naga Geni 212. Kalau coba, ini Bang yang ngomong ini halu Bang, halu. Bang Edis. Gimana sih? Gimana? Gini Bang Edis, ya. Saya mau ngejelasin. Artinya gini, saya mau bersepakat. Quran itu secara etimologis qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Ya. Ketika fenomena alam ini terjadi, ini sekarang di Jakarta, di Indonesia lagi banjir, ya, lagi banyak hujan. Bagi orang-orang yang kasyaf, yang dekat dengan Tuhannya, itu merupakan sebuah Quran. Artinya ini apa? Makanya dalam la yamassuhul Quran illa lil mutatahhirin. Enggak ada yang bisa membaca Quran kecuali hatinya suci. Artinya semua keadaan yang terjadi saat ini bacaan sebenarnya Bang Edis. Gitu loh. Membaca yang tertulis itu sangat mudah, tetapi ini namanya yang saya bilang aliran Islam gombal gambul. Oke lah Bang, baru Bang. Nanti mumet saya Bang. Aduh, mumet ya. Aduh, Quran itu adalah banjir Jakarta. Sesungguhnya banjir Jakarta itu terbaca maka itu adalah Quran. Mau. Aduh. Sulit, sangat sulit dan berat. Baihaqi Abu Kamil, Baihaqi, silakan Baihaqi. Baihaqi Abu Kamil, silakan Baihaqi. Nyalakan dulu kamera Anda. Siap Pak, gimana kabarnya? Ini kabar baik Bang Baihaqi. Ya. Bang Baihaqi, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim Bang? Muslim Bang. Oke, silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan Bang? Sesuai dengan temanya Kristen atau Islam manakah yang benar ya?
kalau menurut pandangan saya itu, di antara Islam dan Kristen ini, mana ajaran yang paling mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu? Itu yang benar. Ya, menurut Anda? Setuju, kan? Menurut Anda? Kalau kita buka di ajaran Yesus, di Matius 5:17 itu. Matius 5:17, silakan dibaca, Bang. Matius. Ya, dibaca saja, Bang. Ayat 17. Nanti kalau saya turunkan kitab saya, nanti bisa-bisa gunung meletus, Bang. Ya, kata orang tadi ya. Nggak tahu rujukan di mana itu, Bang. Nggak tahu juga. Kalau kita lihat dari Matius 5 ini, Bang, ya. Ini kan ajaran Yesus nih. Iya, dibaca saja, Bang, dibaca. Hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Berarti Yesus ini menggenapkan atau melanjutkan hukum Taurat, begitu kan? Iya. Atau kitab para nabi. Betul. Jadi Yesus ini melanjutkan ajaran Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, begitu juga. Bukan melanjutkan, Bang. Menggenapi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Ya, untuk menggenapi. Saya setuju itu, Bang. Menggenapi itu maksudnya untuk mengkonfirmasi gitu loh. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu bukan mau menghapus hukum Taurat itu, melainkan malah untuk mengkonfirmasi gitu. Iya, betul. Menggenapinya. Itu saya setuju, Bang. Tidak ada problem kalau terkait masalah itu, ya. Ya, terus. Begitu juga dengan Islam. Dengan Islam ini, Bang, kalau kita buka di Al-Baqarah ayat 136, Al-Baqarah 136 bunyinya sama, ya. Al-Baqarah 136. Ya, silakan dibaca, Bang. Nah, ini. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, Bang, ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Dan apa yang diturunkan kepada kamu? Kepada kami, yaitu Al-Quran. Dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan keturunannya. Dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa, yaitu Taurat, dan kepada Isa, yaitu Injil, ya. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak membedakan salah satu pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang yang berserah diri. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak membedakan salah satu pun di antara mereka. Jadi ajaran nabi terdahulu, siapapun nabinya, itu mereka satu sumber, dan kami tidak membedakan salah satu pun di antara mereka. Jadi Islam ini, Bang, Islam ini kalau kita berbicara dengan hukum Taurat, maka itu sama. Nah, dari sini, ya. Makanya dalam Islam itu kami wajib beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, kalau kita ikuti ajaran hukum Taurat ini, berarti Islam lebih dekat, Bang Edis. Sebenarnya begitu juga ajaran Yesus. Ajaran Yesus kan seperti itu. Kalau kita buka di Gospel, itu ajarannya seperti itu. Bahkan Yesus itu mengatakan kalimat tauhid, ajaran tauhid. Ya. Yesus itu mengajarkan umatnya ajaran tauhid. Nah, apa itu? Satu-satu dulu, Bang. Jangan semuanya, Bang. Satu-satu dulu. Jangan lompat-lompat dulu. Satu beres baru ke yang lain. Tadi Anda mengatakan masalah Islam itu juga mengajarkan atau meneruskan ajaran yang terdahulu, ajaran Taurat, begitu ya. Kita bahas itu dulu, boleh? Oke, boleh. Baik, sebentar. Sorry ya, saya barusan. Sorry, bentar. Saya barusan dari kamar mandi. Gini. Baik. Pertama-tama, Anda mengklaim bahwasanya agama Islam itu meneruskan hukum Taurat. Saya mau tanya dulu, Bang. Anda tahu nggak 10 hukum yang ditulis di atas batu oleh tangan Tuhan langsung? Oke, salah satu bunyinya di situ, ayatnya berbunyi begini: jangan kamu mengingini milik sesamamu, jangan kamu mengingini istri orang lain. Tahu? Betul. Oke.
Menurut hukum Taurat dilarang. Anda kok membalik, Bang, suara Anda? Coba dibisukan dulu, Bang. Atau diperbaiki dulu perangkat Anda. Oke. Jadi menurut hukum Taurat itu kan sudah jelas-jelas dikatakan, jangan mengingini istrinya. Kalau memang agama Islam meneruskan ajaran tersebut, lantas bagaimana justru malah Allah nih di dalam Al-Quran malah menikahkan Muhammad dengan istri anak angkatnya sendiri. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 37, di situ dikatakan, kamu menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu. Apa yang disembunyikan itu? Yaitu bahwasanya istrinya Zaid akan menjadi istrinya Muhammad. Masih dibisukan, Bang? Ayat berapa? Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 37. Apa isi surat Al-Ahzab ayat 37? Oke, buka Quran ini. Bukankah di situ malah Allah yang menginisiasi? Malah dia yang menjadi dalangnya bagaimana istrinya Zaid itu malah jadi istrinya Muhammad. Oke. Saya tanya, Bang, Zaid itu udah cerai belum sama istrinya? Tadinya belum cerai. Bahkan Muhammad berkata, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Malahan Allah malah mengatakan, mengapa kamu sembunyikan sesuatu dalam hatimu? Nah, itu malah kata Allah kepada Muhammad. Saya baca dulu ya. Coba dibacakan. Dari 36, Bang. Silakan. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan. Akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu, apa yang ada akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah telah berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, maka kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat kepada mereka. Apabila anak-anak engkau itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Oke. Jadi di situ itu sudah menceraikan istrinya. Iya, ya? Diceraikan kan karena mau jadi istrinya Muhammad. Contoh gini. Saya kasih contoh. Di mana itu? Makanya saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih ya. Aduh, makanya saya kasih contoh dulu. Dengerin. Boleh. Yang penting di sini Muhammad. Ini Muhammad nih. Kemudian ini ada Zaid dan istrinya. Nah, menurut Zaid dan istrinya, mereka itu tidak lagi langgeng. Mereka itu tidak lagi bisa membina rumah tangga dengan baik. Tahu? Nah, lalu apa kata Muhammad? Muhammad berkata, pertahankanlah terus istrimu. Ada nggak ayatnya di situ? Ada nggak? Oke, dari perkataan itu begini, Bang, ya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Waktu Muhammad ngomong pertahankan, sebentar. Waktu Muhammad ngomong pertahankanlah terus istrimu, masih istrinya nggak itu? Masih istrinya. Masih istrinya. Lalu? Belum cerai. Lalu lanjutin lagi. Padahal, coba. Oke. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke, apa yang disembunyikan oleh Muhammad? Apa yang disembunyikan oleh Muhammad di situ? Tidak ada disembunyikan Muhammad. Nah, ini bunyinya gini. Gimana sih? Padahal engkau menyembunyikan, kok nggak ada sih? Coba apa yang disembunyikan? Coba baca dulu. Kita baca dulu ya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Apa yang disembunyikan? Apa itu? Apa yang disembunyikan? Apa yang dinyatakan oleh Allah itu? Enggak, yang disembunyikan dulu. Apa itu? Di sini ya.
Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke, apa yang disembunyikan? Oleh Allah itu? Nah, di sini tidak ada keterangan. Oke, apa yang mau dinyatakan oleh Allah? Nggak tahu, saya nggak ada keterangan. Nah, Nggak ada keterangan, coba ya. Tunggu dulu ya. Muhammad itu belum tahu, Bang. Di sini nggak ada keterangan ya. Begini. Enggak, Muhammad tahu nggak apa yang disembunyikan dalam hati dia? Apa yang akan dinyatakan oleh Allah? Enggak, Muhammad tahu nggak apa yang disembunyikan oleh dia? Saya nggak tahu di sini. Tidak ada kata Muhammad itu Enggak, tahu. Muhammad tahu nggak? Muhammad tahu nggak? Nggak tahu saya. Aduh, ngomong-ngomong sih memang susah. Bayhaqi, saya bukan tanya Anda. Aduh, memang. Apa yang dinyatakan oleh Allah? Bayhaqi, dengar, Bayhaqi, dengarkan. Saya tidak tanya Anda tahu. Yang saya tanya Muhammad tahu nggak apa yang disembunyikan dalam hati dia? Saya tidak tahu Muhammad tahu atau tidak. Masa Muhammad nggak tahu apa yang disembunyikan dalam hati dia? Nah, abang kata iya, abang kan tanya sama saya, Muhammad tahu nggak? Di sini tidak ada kata Muhammad itu tahu. Ya, tapi secara logika kan Muhammad yang menyembunyikan sesuatu dalam hati dia. Nah, berarti dia, tenang. Berarti dia yang menyembunyikan sesuatu di dalam hati dia. Dia tahu nggak? Oke, kita baca lagi. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Berarti bukan kehendak Muhammad. Oke, apa yang disembunyikan kalau gitu? Gak tahu saya. Gak ada keterangan di sini. Yaudah, baca terus. Oke ya. Maka dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Oke, sebentar. Dan engkau takut kepada manusia, betul? Siapa yang takut kepada manusia? Siapa yang takut kepada manusia? Muhammad. Berarti Muhammad takut kepada manusia kan? Awalnya dia takut kepada manusia, tapi ditegur oleh Allah. Oke, dia takut kepada manusia. Baik, terima kasih. Muhammad takut kepada manusia. Baik, terus lanjut. Terus? Oke ya. Ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Baik. Jadi peristiwa itu sebenarnya sudah ada sejak Zaid masih punya istri, namanya Zainab. Setuju? Peristiwa apa itu? Peristiwa yang sudah disembunyikan itu. Itu begini. Baca makanya. Gini loh, baca makanya. Oke. Kalau Nabi Muhammad ini menikahi Zainab, itu ketika Zaid sudah menceraikan Zainab. Iya. Tapi ada peristiwa yang disembunyikan oleh Muhammad sejak mereka belum bercerai. Setuju? Oke, ya benar, setuju. Oke, makanya saya bilang, padahal menurut hukum Taurat, jangan mengingini istri sesamamu, setuju? Muhammad tidak ingin, Muhammad tidak mau itu. Lalu apa yang disembunyikan oleh dia? Apa yang disembunyikan oleh Muhammad? Ketentuan Allah dan Muhammad takut. Oke, berarti yang disembunyikan sebentar, yang disembunyikan itu sesuatu. Tujuan diturunnya ayat ini itu adalah untuk membedakan bahwa anak angkat itu tidak ada hubungan saudara. Dan apabila kita punya anak angkat, misalnya anak angkat laki-laki, dia menikah, kemudian dia mencerai, istrinya boleh dinikahi. Oke, baik. Saya kasih contoh. Misalnya, contoh. Kamu mengangkat anak laki-laki. Contoh nih, kamu nggak punya anak ya? Kamu nggak punya anak nih. Karena kamu nggak punya anak, kamu angkatlah anak. Anak angkat. Laki-laki. Oke, anak laki-laki. Karena dia sudah besar, maka dia akan menikah. Nah, ketika dia menikah itu, kamulah di situ sebagai walinya, betul nggak? Tak bisa, Bang. Kalau dalam Islam belum bisa. Terus siapa yang jadi walinya? Kalau orang tua angkatnya? Kalau dia nikah. Tapi ya, kalau misalnya kamu punya anak angkat laki-laki, terus anak laki-laki ini menikah, terus yang jadi walinya dia siapa? Karena orang tuanya dia nggak ada. Wali. Kalau orang tuanya nggak ada, berarti rujukannya ke saudaranya atau pamannya. Kalau memang pamannya dan keluarganya tidak ada, berarti ke KUA. Orang KUA. KUA. Ya, berarti di zaman Muhammad udah ada KUA.
Ya belum lah. Ngomong sama Anda ini kayak berbelit-belit Bang, susah. Abang tanya kau. Iya, makanya waktu Zaid nikah itu yang menjadi walinya siapa? Kalau bukan Muhammad terus siapa? Orang Muhammad bapaknya kok mana bapak angkatnya? Bang, kalau terkait masalah wali nikahnya itu nggak ada keterangan. Oke, baiklah, nggak usah ada keterangan, nggak apa-apa lah, nggak usah ada keterangan. Oke, baik. Baik. Kamu punya anak angkat. Anak angkatmu menikah sama istrinya. Oke. Oke ya. Tiba-tiba. Karena itu anak angkatmu, ya kan? Bukan anak kandungmu. Menurut kamu boleh nggak kamu mengingini istrinya anak angkatmu itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Lagi dia masih jadi istri, tidak boleh. Tidak boleh. Lagi dia masih jadi istri anak angkat. Baik. Lalu singkat cerita, cerailah. Cerai. Ya toh? Nah, setelah cerai, akhirnya bekas istri anak angkatmu itu akhirnya jadi istrimu sekarang. Saya nikahi. Menurut kamu nih, sebentar, tenang. Menurut kamu kan manusia yang masih punya hati nurani ya. Menurut kamu, etis nggak kayak begitu? Menurut kamu? Logis ya, pantesan kamu Islam. Itu. Ya, makanya kamu masih Islam itu ya itu. Udah gitu aja. Makanya di dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Ahzab 37 itu Muhammad itu menyembunyikan sesuatu di dalam hati dia. Ada di dalam hati dia itu yang disembunyikan. Tetapi dia malah ngomong yang sebaliknya. Dia ngomong itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disembunyikan. Makanya dia bilang, "Hai Zaid, pertahankanlah terus istrimu." Padahal Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Betul? Tapi kan itu bukan kemauan Muhammad. Makanya saya bilang, di dalam Alkitab, di dalam hukum Taurat, Tuhan melarang seseorang mengingini istri orang lain. Nah, di dalam kitabmu, Tuhan malah berinisiasi membuat Muhammad malah mengingini istri orang. Betul nggak? Itu beda hikmah, Bang. Ya udah, coba apa yang disembunyikan oleh Muhammad kalau gitu? Kalau begitu apa yang disembunyikan oleh Muhammad? Ayat ini, itu hal yang logis, Bang. Karena istrinya Zaid ini, Zainab, itu tidak ada ikatan sedarah. Dan tujuan diturunnya ayat ini. Enggak, kita nggak ngomongin masalah ikatan sedarah. Kita bukan ngomongin ikatan sedarah. Apakah pantas seseorang itu mengingini istri orang lain itu loh? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Lah terus kenapa? Kenapa justru di dalam surat Al-Ahzab itu malah Allah malah dia yang menginisiasi untuk menikahkan Muhammad dengan istrinya Zaid, bekas istrinya Zaid? Allah tidak memerintahkan Zaid untuk cerai. Oh, coba baca lagi ayatnya, baca lagi coba. Saya tanya, yang menceraikan Zainab itu siapa? Zaid atas kemauan siapa? Yang menceraikan Zaid, yang menceraikan Zainab itu Muhammad itu mengatakan kepada Zaid, pertahankan istrimu, pertahankan, sementara Zaid tidak. Oke, ketika dia ngomong pertahankan terus itu salah nggak di mata Allah? Tidak salah. Tetapi coba, kalau salah kenapa dia ditegur? Sebentar, tenang. Nah, gini. Tenang, ini kita harus kaji pelan-pelan ya, gini. Muhammad ngomong, "Hai Zaid, pertahankanlah terus istrimu." Omongan Muhammad itu di mata Allah salah atau benar? Benar. Coba baca. Oke, saya baca, nggak apa-apa. Oke. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Itu yang jadi pertanyaannya. Apa yang akan dinyatakan oleh Allah itu? Apa baca dulu, Bang, sampai selesai, Bang. Baca dulu sampai selesai. Gimana? Baca dulu sampai selesai. Oke. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Stop. Maka ketika Stop dulu di situ. Muhammad berkata, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Dan Muhammad lebih takut kepada manusia.
sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Itu apa yang akan dinyatakan oleh Allah itu, Bang Edis? Bahwa istrinya Zaid itu loh, istrinya Zaid itu sebenarnya nanti mau jadi istrinya Muhammad. Itu loh. Mana itu? Aduh, ya baca lagi, sono, baca lagi. Aduh, budak ngomong sama kamu nih. Sulit. Karena apa? Karena yang dibaca itu ya Arab-Arabnya terus, nggak pernah dibaca artinya, makanya nggak pernah tahu. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan. Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman,
Yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam, mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam. Mau seruduk lagi, begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.